misal di praktikum ini ya. Nah, kemudian kita ini dulu di gear ini harus di turn editing on. Nah, setelah itu misal kita menggunakan di sini. Misal kita sudah membuat soal di sini, jadi untuk topik 10. Ini mungkin lebih baik kita hide dulu dari mahasiswa, jadi hide topik. Kemudian kalau kita akan memasukkan soal di add activity or research, kemudian kita pilih quiz. Kalau jenisnya adalah yang pilihan ganda. Kemudian misal di sini namanya adalah trial. Kita bisa membuatkan description, misalnya pretest dimulai pukul 10 hingga 10.20 dengan durasi pengerjaan misalnya 10 menit. Kemudian ini kita bisa display description-nya di course. Kemudian kita bisa atur timingnya di sini. Jadi misal akan dikerjakan tanggal 29, kita proses enable. Kemudian jika quiznya harus ditutup juga bisa enable. Nah, tadi mulai pukul 10 di sini. Misal tanggal 30. Kemudian selesainya adalah tadi di close adalah 10.20. Jadi kita enable, karena kalau misalnya tidak di close, nanti mahasiswa masih bisa mengerjakan. Kemudian di sini time limitnya juga kita enable, karena kita tadi proses pengerjaannya adalah selama 10 menit. Kemudian, ini adalah berapa kali kesempatan untuk mahasiswa mengerjakan. Misalnya yang sekali kita tulis sekali. Kemudian di question behavior, di sini bisa dipilih apakah pertanyaan itu akan di shuffle atau diacak atau tidak. Nah, di sini saya memilih adalah mengacak. Nah kemudian untuk layoutnya itu juga bisa dipilih satu halaman itu ada berapa pertanyaan. Misal tadi ada 10 pertanyaan, saya ingin dalam satu halaman ada 5 pertanyaan, jadi hanya membutuhkan sekali next. Jadi satu halaman 5, kemudian halaman selanjutnya 5. Atau misal saya hanya menampilkan 2 question, jadi satu halaman itu hanya ada 2 pertanyaan, sehingga mahasiswa harus next itu untuk 10 soal ada 5 kali atau 4 kali. Kemudian ini untuk review optionnya. Nah, ini bisa dipilih ya. Jadi apakah nanti ada nilai atau feedbacknya, jadi nanti setelah mengerjakan. Nah, kalau di sini saya biasanya uncek semuanya. Ini saya pilih adaptive mode, sehingga adaptive mode itu adalah menyelesaikan review yang kita inginkan. Jadi selama mengerjakan, mereka tidak tahu apakah jawabannya salah atau benar. Kita uncek semua di sini. Kemudian ini juga setelah mengerjakan, apakah mereka bisa mengetahui apa mereka jawabannya salah atau nilainya. Nah, di sini saya biasanya centang, jadi tidak ada overall feedbacknya, right answer-nya juga saya tidak tampilkan, general feedback saya tidak tampilkan, spesifik tidak tampilkan, ataupun apakah salah atau tidak saya tidak tampilkan, karena soal ini akan saya gunakan biasanya pretest dan posttest. Nah, jadi saya hanya memberikan mark saja atau nilai setelah mereka selesai mengerjakan. Nah, kalau ini while the quiz still open, ini juga saya biasanya di sini saya uncek semuanya. Nah, di sini after the quiz close, maksudnya kalau misalnya tadi kan di setnya pada pukul hingga 10.20, sehingga pada 10.20
mereka bisa mengetahui misalnya apakah jawabannya benar atau salah. Jadi untuk menghindari memberitahu jawaban yang benar kepada teman yang lainnya. Nah, tapi kalau di sini saya biasanya sih saya tidak saya cek di sini. Nah, ini juga saya biasanya weather correct ini saya tampilkan kalau untuk yang post test. Jadi biar mereka bisa tahu apakah jawaban mereka itu salah atau benar. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya tidak ingin tahu mereka tentang jawabannya salah atau benar, kita bisa uncheck seperti ini dan hanya nilai saja jika ingin menampilkan nilai mereka. Jadi mereka langsung mengetahui nilai untuk kuis tersebut. Oke, kemudian ini hanya nilai saja. Kemudian ini restricted access kalau misalnya memang mau di-restrict. Jadi kalau misalnya persyaratannya sudah mengikuti pelajaran sebelumnya misalnya, itu juga bisa, atau restrict di grup jika ada grupnya. Nah, biasanya kalau sudah mengikuti, misalnya kalau untuk ini misalnya untuk praktikum P2 harus sudah mengikuti P1. Jadi nanti bisa di-set di level ini. Nah, di-set di level ini nanti kita bisa atur di sini. Atau ini must. Atau bisa juga kita ganti di sini, bukan levelnya, adalah grade. Di sini grade adalah sudah menyelesaikan misalnya praktikum sebelumnya. Jadi di sini kita bisa memilih. Misalnya harus sudah mengumpulkan laporan P1. Nah, ini. Jadi di sini pun kita bisa set apakah harus lebih dari berapa persen untuk nilainya. Nah, di sini saya tidak set, tapi karena untuk tidak ada nilainya. Oke, kemudian di sini nanti save and return to the course. Nah, ini untuk membuat tampilan kuisnya sudah. Sebentar, ini ada masalah di sini. Oh, maaf. Di sini saya close-nya adalah tanggal 30. Oke. Kemudian save and return to the course. Oke, setelah itu nanti kalau kita mau masukkan kuis, caranya adalah tadi kita sudah mempunyai soal yang sudah di-convert ke TXT atau plain text. Nah, untuk memasukkan di soal di bank soal ya, question bank. Jadi nanti di sebelah kiri ini ada tulisan question bank. Nah, kemudian ini bisa diatur di sini. Jadi apakah questionnya itu mempunyai kategoris atau tidak. Misal contoh-contoh di sini ada beberapa kategori. Nah, saya biasanya kalau misalnya baru pertama di sini masuk di question terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita bisa set. Jadi apakah kuis ini masuk ke dalam pengaturan awal, apakah di P1, P2. Jadi nanti kita bisa atur di sini. Nah, di sini saya mau membuat di ini pengaturan awal. Kemudian saya taruh di sini ya. Oke. Maaf. Jadi tadi kalau ingin menambahin soal yang sudah ada. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat kategori tersendiri, misal tadi sudah P1 dan ini adalah soal P2. Jadi masuk di sini, nanti di add di sini add kategori. Saya mau masuk di misalnya di pengaturan awal atau bisa di top. Kemudian di sini saya taruh ini adalah trial. Kemudian add kategori. Nah, di sini nanti sudah muncul kategori dari trial. Nah, atau misalnya UTS atau UAS. Nah, kemudian setelah itu diklik di trialnya ini dan kita masukkan soal untuk di data bank. Di sini, kemudian di sini klik create a new. Terus misalnya multiple choice, di sini kita add-kan saja.
Oke, kalau yang ini adalah yang untuk yang manual. Jadi tadi misalnya question name, ini question tag-nya. Oke. Nah, di sini misalnya paste UAS. UAS, question text-nya adalah dari soalnya, misal salah satu contoh seperti ini. Misalnya sudah ada contoh, misalnya kita contoh yang ada jawabannya lebih dari satu. Ini kita copy, kemudian kita paste. Setelah itu nilainya misalnya adalah 1. Kemudian di sini karena lebih dari jawaban lebih dari 1, saya pilih adalah multiple answer allowed. Nah, di sini adalah ABCD, bisa ABCD yang kecil besar ini disesuaikan atau bisa no numbering. Jadi nanti tidak ada urutan ABCD-nya. Nah, di sini misalnya jawabannya untuk choice 1, choice 1 itu adalah misalnya pilihan A. Di sini tinggal di copy dan di paste. Nah, kemudian untuk grade ini adalah nilainya. Jadi kalau misalnya tadi dalam satu soal itu jawabannya ada 3, jadi kemungkinan satu soal itu ada yang benar adalah 33%. Sehingga kita bisa set di sini adalah 33,33. Seterusnya kemudian ini choice 2 itu adalah yang B. Ini jawabannya adalah 33,33. Kemudian choice 3 itu yang C. Juga dengan 33,3. Jadi nanti kalau benar semua nanti nilainya adalah 1. Kalau salah 1 nanti atau cuma benar 1 bisa nilainya hanya 1 jawaban yang benar. Nah, ini kekurangan dari ELO. Sebenarnya tidak ada punishment. Seperti kalau misalnya kita harus jawabannya A, B, C, D, itu tidak bisa diatur untuk misalnya hanya menjawab A, B, berarti jawabannya salah itu tidak bisa. Itu adalah kekurangan dari ELO. Ini karena jawabannya salah, jadi di sini nilainya adalah 0 atau non. Atau jika misalnya menjawab ini bisa mau diberi punishment juga bisa jadi 33,3. Jadi nanti kalau menjawab di lese ini bisa jadi salah. Ya. Jadi minus 33,3. Kemudian ini juga sama. Nah, tapi nanti kekurangannya, jadi kalau dia misalnya memilih jawaban D dan E yang nilainya adalah minus 0,33, otomatis dia nanti akan kehilangan nilai minus 6,6. Jadi ini tergantung dari dosennya. Nah, kalau saya sih biasanya tetap walaupun dia ini menjawabnya salah, saya tetap ini adalah non atau 0%. Jadi walaupun dia menjawab jawaban dia atau E yang salah, tapi tidak ada punishment atau penaltinya. Kemudian ini save change. Oke, nah di sini sudah muncul dari soalnya. Salah satu contoh kalau untuk memasukkan tadi data bank yang sudah kita import ke TXT, di sini kita pilih import. Kemudian di sini kita pilih icon format. Kemudian di sini kita masukkan tadi ya import kategori. Jadi nanti mau masuk di mana? Nah, ini contohnya adalah saya mau masukkan soal doc saya tadi yang sudah saya convert ke TXT itu di dalam trial. Nah, ini biasanya saya set karena jika ada error nanti kita bisa mengetahui kesalahan. Ini juga iya. Jadi kalau misalnya ada error bisa di stop dan kita ulang lagi untuk import. Nah, kemudian langsung di drag saja tadi file kita.
Jadi tadi filenya adalah soal pretest dan potest P1 elok trial. Jadi ini saya masukkan di sini. Kemudian diimport. Nah, di sini bisa ketahuan apakah format kita sudah benar atau belum tadi yang dari doc disimpan ke dalam plain text atau txt. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa parsing question from import file, jadi sudah berhasil. Di sini ada 20 soal yang terimport. Nah, biasanya nanti kalau ada trouble atau ada masalah warnanya merah. Kita coba nanti untuk kalau misalnya ada format yang salah. Oke, seperti ini, kemudian continue. Oke, dan ini sudah masuk ke dalam question bank di trial atau misalnya nanti bisa di UAS atau UAS. Nah, tadi ya yang saya sampaikan bahwa tadi misal di contoh soal nomor 3, keuntungan percobaan ini dan jawabannya ada 4, ini yang harus kita set sendiri. Jadi contoh tadi keuntungan. Jadi di sini kita edit question. Nah, di sini masih jawabannya hanya one answer only. Jadi kalau tadi convert dari doc txt kemudian diimport, kekurangannya adalah hanya bisa mendeteksi satu jawaban yang benar. Sehingga di sini kita harus edit, di sini multiple answer allowed. Jadi mahasiswa bisa menjawab lebih dari satu. Nah, kemudian tadi misalnya settingnya ada no numbering, bisa di set no numbering, tapi harus di set semuanya juga. Kemudian di sini karena tadi jawabannya ABCD, berarti 25%, ada 4 jawaban. Jadi kita set ini 25, kemudian jawaban B adalah 25. Kemudian jawaban C ada 25 dan D adalah 25. Oke. Nah, di sini sih saya biasanya tetap memakai ABCD karena untuk mempermudah saja. Karena ABCD pun ini jawabannya nanti akan di reshuffle karena di sini ada shuffle the choice. Jadi nanti kita bisa pilih walaupun kita sudah ada ABCD-nya, nanti jawaban satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain biasanya ABCD-nya itu sudah acak. Jadi saya tetap di sini saya pilih shuffle dan tetap ada pilihannya ABC. Kemudian setelah itu saya save change. Dan soal sudah terupload ini. Kemudian nanti kalau misalnya kita akan memasukkan soal, kita tadi kembali ke part yang sudah kita buat tadi. Ini yang trial. Kemudian diklik. Nah, di sini no question have been added yet. Jadi kita masukkan kuis terlebih dahulu. Di sini bisa edit kuis. Kemudian kita pilih shuffle. Jadi di shuffle itu jadi soal tadi dari 1 sampai 20 akan diacak. Jadi diacak soalnya dan diacak juga jawabannya. Karena tadi di pilihan setting shuffle answer. Nah, setelah itu kita add di sini. Nah, kalau misalnya mau random question, jadi misalnya kita punya soal di data bank tadi 50 soal. Atau tadi kita di data bank ada 20 soal. Namun kita hanya ingin memasukkan soal tersebut hanya 10. Kalau misalnya dari 20 soal hanya diambil 10 secara random, itu nanti kita bisa pilih random question. Jadi nanti dipilihnya secara acak. Nah, tapi kalau misalnya tidak secara acak, jadi hanya dari 20 soal, memang akan dikeluarkan 20 soal, kita bisa langsung pilih from a question bank. Nah, kalau nanti dipilih from a question bank, ya ini sudah ada, nanti kita pilih di sini. Pilih yang trial. Dan kemudian kita checklist semuanya, karena kita akan ambil semuanya. Nah, kemudian kita langsung di sini add selected question to the quiz.
Nah, kalau ini kita memilih kuis tadi secara langsung. Misal pun, oke, contohnya tadi kita akan random ya. Nah, kita hapus dulu semuanya. Oke, tidak dihapus tidak masalah ya. Jadi kalau untuk mau mengedit kuis tadi ya tinggal diklik silang kemudian dihapus. Misalnya kita tadi ingin memilih soal gitu ya. Jadi dari 20 soal kita ingin hanya memilih 10 soal. Nah, dari 10 soal ini kita bisa pilih di sini, kita checklist di mana soal kita pilih yang akan kita masukkan gitu. Misalnya yang lainnya adalah tidak. Oke, di sini add question to the quiz. Kemudian nanti soalnya sudah muncul di bawah. Kemudian setelah itu kalau misalnya contohnya yang random, itu tinggal pilih saja random question. Nah, kita tetap pilih ya tadi adalah kategorinya trial tadi. Kemudian di sini kita pilih mau berapa soal yang akan kita inputkan. Misal hanya 6 soal. Nah, dari 20 soal atau dari 21 soal yang kita masukkan tadi ini hanya dipilih 6 secara random. Kemudian add random question. Oke, nanti di sini sudah muncul pertanyaan yang random tadi. Kemudian setelah itu kita beri nilai di sini apakah nilainya itu 20 atau 100 gitu. Jadi nanti kita bisa bisa set di sini. Misalnya di sini dari 23 soal nilainya 100, nanti sistemnya bisa yang mengatur sendiri. Jadi di sini kita save. Setelah di save, kita coba lagi ke bagian halaman awal. Setelah masuk ke halaman awal, kita cek lagi di bawah sini. Kemudian kita coba klik. Nah, di sini sudah ada preview quiz now. Jadi di sini kalau kita mau mengecek juga bisa apakah tampilan quiz kita sudah benar atau belum. Jadi start time, jadi hanya 10 menit di sini ya. Hanya sekali. Maaf. Oke, ini error karena tadi kita settingnya adalah karena tadi ada yang random, ada yang tidak random ya. Jadi di sini masalahnya di ketika input soal. Jadi kalau tadi di input soal, misalnya mau milih yang random atau kita milih sendiri. Gitu ya. Jadi hanya 2 jenis. Kalau tadi kan soalnya kita memasukkan sendiri dan random. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya ini terdeteksi dia bermasalah, berarti kita harus edit lagi soalnya. Nah, misal berarti mahasiswa juga nanti tidak bisa mengerjakan karena kan di sini adalah preview dari kuisnya. Sehingga kita harus edit soal di sini. Maaf. Kita edit kuis. Oke, kemudian kita hapus tadi yang random. Ya, di sini juga bisa tampak. Tadi kan kita men-set dari satu halaman itu ada 2 soal. Jadi di sini bisa kita lihat pada halaman 4 nanti ada jawab soal 12 13. Oke. Ya, tadi karena cara settingannya berbeda sehingga dia muncul halaman yang berbeda. Oke, misal di sini. Oke, di sini sudah random ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau di sini nanti kita inputkan, di sini pasti nanti ada trouble. Jadi kita harus dilihat juga karena di sini ada yang random, ada yang tidak random. Ya, jadi kita tadi memilih adalah yang random. Misalnya kita save di sini.
Oke, kemudian kita masuk ke halaman awal kembali untuk mencoba apakah kuis ini sudah bisa dikerjakan oleh mahasiswa atau belum. Nah, di sini bisa kita klik dulu. Nah, di sini kemudian preview quiz now, start them. Nah, di sini mereka sudah bisa mengerjakan. Dan tadi settingannya adalah 1 halaman 2 soal. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini misalnya nanti ada gambar yang salah, itu nanti bisa kita edit sendiri. Di sini adalah edit question. Seperti itu. Kemudian kita coba next. Oke, ini karena tadi random questionnya itu tidak ada yang bisa melebihi dari jawaban satu ya. Nah, ini kalau ini adalah bisa melebihi dari jawaban satu. Nah, biasanya kalau jawabannya hanya satu itu muncul ABCD, tapi kalau misalnya lebih dari satu biasanya tidak muncul ABCD. Nah, biasanya di sini juga ada keterangannya sih, Anda bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian seperti ini. Nah, di sini finish attempt. Oke, kemudian di sini nanti kalau sudah, misalnya mahasiswa yang sudah yakin, itu nanti submit all and finish, tapi kalau belum yakin, return to the attempt. Oke, submit all and finish. Nah, dari sini nanti bisa, kalau di mahasiswa, tadi kan saya cek bisa melihat benar atau salah ya, jadi ini ada incorrect misalnya, jawabannya yang salah. Gitu. Tapi tadi kalau misalnya mau dilihatkan apakah jawabannya benar atau salah tidak, itu bisa di set di awal. Nah, kekurangan di sini misalnya ternyata di sini finish review. Nah, nanti kemudian tadi kan saya sudah set juga untuk nilainya berapa. Di sini sudah dilihat bahwa nilainya adalah 16,67 dari 100. Oke, mungkin seperti itu. Kalau misalnya tadi adalah yang jenisnya pilihan ganda, soal yang jenis pilihan ganda. Kalau soal yang jenisnya esai, nanti kita bisa memilih yang di bagian assignment di sini. Nah, assignment di sini nanti bisa contoh misalnya UAS di sini. Atau UTS ya, kemudian kerjakan misalnya. Ini bisa di display, kemudian kita atur di sini. Nah, misalnya submissionnya di sini juga diatur, misalnya enable, misalnya hanya untuk tanggal 30. Di sini juga set kita untuk tanggal 30, misalnya yang jadi pukul 9, misalnya karena ujian 100 menit, misalnya sampai pukul 10. Kemudian ini kalau untuk reminder kita untuk mengkoreksi, tapi saya biasanya tidak saya klik karena nanti notification-nya akan banyak sekali. Nah, kemudian di sini bisa dipilih apakah submission-nya bisa berupa file atau online text. Kalau online text harus langsung mengerjakan di LO, tapi kalau file submission nanti bisa diupload. Nah, di sini juga maksimal number berapa file yang bisa diupload. Misalnya kira-kira karena hanya soalnya itu dalam satu, ya biasanya saya pilih satu. Nah, kemudian ini course-nya ini saya besarkan di sini ya. Hingga course upload limit dari 20 mega. Nah, ini bisa dipilih nih apakah file yang bisa diterima, apakah Word, apakah PDF atau nanti jenis yang lainnya. Nah, kalau di sini saya biasanya milih bisa all file types untuk mempermudah. Tapi kalau misalnya nanti dipilih misalnya hanya ingin PDF saja, nanti kita pilih PDF. Contoh hanya menerima ini ya, dokumen file berupa doc, docs,
kemudian PDF, nanti kita bisa set di sini. Misalnya hanya ingin menerima PDF saja atau hanya menerima Word gitu ya. Jadi nanti kita bisa centang di sini. Nah, seperti ini. Atau RTF. Nah, kemudian ini sudah kita set. Oke. Kita save change. Tadi belum kita sempat save change, kita save change dulu. Jadi di sini save filenya adalah doc. Nah, ini sama ya. Jadi nanti misalnya ada restriction access-nya, tadi misalnya grade yang segala macam juga bisa. Ini submission setting hanya bagaimana submit saja. Apakah mahasiswa harus klik yes untuk submit, untuk memastikan. Kita biasanya klik yes, atau biasanya kalau misalnya kadang ada mahasiswa yang lupa, jadi biasanya saya klik no saja. Jadi tetap nanti bisa filenya tetap masuk. Kemudian di sini save and data to the course. Oke, nah di sini sudah ada ininya. Sudah ada filenya di sini. Nanti di sini bisa bisa dilihat. Gitu. Kemudian tadi untuk soal yang ini tadi adalah, nah biasanya di sini saya tulis juga ya di bagian ini. Saya diedit setting. Nah, kerjakan ini adalah soalnya ya. Jadi di sini misalnya soalnya kerjakan dengan soal, atau bisa juga dimasukkan soalnya tersebut di sini. Gitu. Jadi soalnya bisa dimasukkan di drag di sini, kemudian nanti sama ya langsung di save and return to the course. Ya, mungkin seperti